Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas namanya kinematika robot. Ini adalah pokok bahasan inti untuk mata kuliah pengantar robotika untuk Anda di jurusan teknik informatika. Oke, di dalam materi ini kita akan mulai membahas tentang namanya berbagai macam proses ataupun metode untuk memberikan suatu kalkulasi yang definitif untuk memperkirakan ataupun melakukan namanya trajektori projection untuk pergerakan robot Anda. Oke, kita langsung aja. Nah, kinematika itu pada dasarnya hanya sebuah ilmu, ya sama, yang menganalisis pergerakan robot, gerakannya ya, terhadap suatu koordinat tertentu. Jadi si robot Anda itu dia akan ditinjau dari berbagai koordinat, bisa si robot sendiri, bisa koordinat universal, misalnya koordinat latitude, longitude, GPS di permukaan bumi. Nah, kinematika seperti yang sudah Anda pahami ketika Anda belajar fisika dasar, itu dia tidak memperhatikan namanya yaitu gaya yang menyebabkan si objeknya, dalam hal ini robot, bergerak. Jadi hampir sama seperti kinematika gerak di dalam ilmu fisika. Oke, secara umum ada dua jenis kinematika robot, forward dan backward atau maju dan mundur atau inverse kinematik. Yang direct kinematik itu Anda mentranslasikan dari sudut-sudut setiap lengan robot Anda menuju ke posisi akhir yang Anda inginkan. Kalau sebaliknya yang inverse itu Anda tahu posisi setiap lengan Anda untuk kemudian Anda menghitung setiap lengan harus bergerak berapa derajat agar menuju ke posisi yang Anda inginkan. Jadi kalau yang forward ya dari pangkal lengan Anda atau pangkal lengan robot menuju ke ujungnya atau ke manipulatornya. Kalau yang inverse ya sebaliknya, dari manipulator balik ke basisnya atau ke dasar frame robotnya, seperti itu. Nah, di kinematika robot nanti Anda akan ketemu dengan beberapa istilah yang sangat umum. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama yaitu tentang namanya link joint vector. Ini kita udah bahas di pertemuan yang terdahulu. Nah, dan selanjutnya kita ada namanya base. Base ini dia ada link yang paling dasar atau yang paling awal ketika Anda mendebasikan robot Anda. Base ini sifatnya statik, jadi dia nggak bergerak. Makanya kalau untuk yang kinematika ini dia biasanya untuk mempermudah analisisnya itu dia menggunakan base sebagai dasar untuk pergerakan si robot Anda. Lalu selanjutnya ada kinematic chain. Kinematic chain ini dia adalah sejumlah link yang Anda akan pergunakan untuk menghitung ataupun memformulasikan persamaan kinematika robot Anda. Lalu open kinematic itu dia yang chain atau kinematic chain yang sifatnya terbuka tuh. Kalau yang mix itu dia yang
close alias yang tertutup. Nah, untuk yang open kinematic dan mixed kinematic ini kita akan lebih lanjut di beberapa pertemuan ke depan. Tuh. Oke, sebelum kita bergerak ke situ, kita lihat dulu beberapa sampel untuk robot industri yang sangat umum dipergunakan. Coba kita lihat di situ, kita punya robot, ada berapa robot? Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5 buah robot dengan, ya boleh katakan itu fix robot. Lalu di situ mereka punya masing-masing base link, ini base linknya misalnya, yang ini base linknya, ini base link. Ya, untuk yang ini base linknya ada 2, 1 dan 2. Yang ini kita lihat yang robot ini dia juga punya beberapa base link 1, 2, 3. Nah itu. Jadi masing-masing robot kalau industrial itu pasti punya base link, yang mobile pun pasti punya base linknya sendiri. Lalu untuk link itu lengan, kita udah bahas kemarin. Lengan ya sangat umum itu. Yang ini lengan, itu lengan. Nah itu. Ini lengan juga. Tuh. Oke, terus untuk yang terakhir di ujung lengan biasanya ada namanya yaitu gripper, atau kemarin kita bahas namanya manipulator, atau lebih spesifik lagi namanya end effector, yaitu ini. Nah, ini grippernya. Nah itu beberapa dasar parameter untuk kinematika robot. Nah, sebelum kita lihat ke situ, kinematika robot itu hasilnya hanya persamaan matematika. Karena persamaan matematika ini panjang, tergantung daripada seberapa banyak untuk link maupun join yang Anda pakai, maka sangat umum untuk persamaan kinematikanya dibentuk dalam sebuah matrik. Nah, karena si matrik ini dia punya arah, maka kita nggak bisa lepas dari namanya vektor. Nah, untuk itulah kita akan review dulu tentang namanya vektor dan matriks. Nah, vektor itu adalah besaran yang punya arah dan juga punya besar. Umum Anda dapatkan ini di fisika dasar. Nah, vektor punya 2 proses kalkulasi, ada yang dot vektor, dot product, dan cross product. Nah, itu yang akan kita pakai di sini hanya ya dot product, jadi hasilnya skalar semua. Di situ dot product, misal kita punya vektor B, maka dot produknya yaitu ini, A dot B itu adalah besarnya A kalikan besarnya vektor B kalikan dengan cosnya sudut di antara A dan B. Itu aja. Jadi ditanya itu yang ini, jangan salah. Nah, yang atas ini kalau Anda lihat dalam bentuk persamaan matematika. Tapi untuk yang di robot kinematika ini biasanya akan Anda dapatkan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, di vektor juga ada namanya vektor satuan. Ini vektor yang mewakili gambar Anda, yang mewakili dalam realnya satu vektor real. Misalnya saya punya vektor segitu panjangnya, itu saya anggap mewakili dalam realnya 1 meter boleh. Nah itu. Jadi nantinya kalau Anda lihat beberapa datasheet robot industrial, itu dia akan punya namanya skala. Nah itu. Kita untuk beberapa terminologi matrik yang akan banyak Anda pergunakan di dalam kinematika ini. Matrik ini harusnya Anda dapatkan di pelajaran
matematika dasar ataupun matematika diskret. Kita lihat, matrik ada banyak, yang sangat umum ada matrik square atau matrik bujur sangkar. Ini matrik yang kolom dan barisnya sama banyaknya. Kalau yang diagonal matrik itu yang matrik dengan elemen yang indeks kolom dan barisnya itu 0. Nah itu diagonal matrik. Diagonal matrik pasti matrik bujur sangkar. Tapi matrik bujur sangkar belum tentu matrik diagonal. Kalau yang selanjutnya ada namanya matrik identitas atau matrik I biasanya. Matrik I ini dia adalah matrik yang nilai elemen diagonalnya itu sama dengan 1. Itu matrik identitas. Tuh. Nah, matrik identitas itu dia juga matrik diagonal, juga matrik bujur sangkar. Lalu namanya matrik simetris. Nah, matrik simetris ini matrik yang khusus saja. Matrik di mana matrik itu kalau Anda transpose itu sama. Karakteristiknya yaitu bahwa untuk nilai elemen diagonalnya itu dia satu nilai, satu macam. Jadi kalau 1 semua, 0 semua, kalau 2 semua. Dan untuk sisi atas dan sisi bawah itu dia elemennya sama. Nah, itu biasanya matrik simetris. Nah, kalau matrik skew ini dia adalah matrik simetris juga, tetapi dia anggap aja yang bawah itu adalah minusnya yang atas. Nah, itu matrik skew. Matrik skew ini biasa kalau di komputer grafis dipakai untuk mengubah penampakan suatu gambar atau citra sehingga dia seolah-olah itu tergeser, entah tergeser dalam sumbu X maupun sumbu Y. Yang kebaca Anda punya gambar itu dia tegak, Anda skew, nanti dia akan agak miring. Nah, itu skew. Nanti Anda akan temui juga matrik rotasi itu di pokok bahasan yang setelah ini. Matrik rotasi kalau di kinematika robot itu sangat vital. Kalau di multimedia grafis itu dia dipakai untuk memutar objek. Contoh memutar gambar, memutar objek 3D dan sebagainya. Mereka menggunakan matrik. Ya, matrik juga. Nah, matrik simetrik dapat dibuat yaitu dari matrik yang non-simetrik dengan operasi seperti itu. Matrik simetrik sama dengan matrik non-simetrik ditambahkan dengan matrik non-simetriknya Anda transpose lalu Anda bagi 2. Jadilah dia matrik simetrik. Nah, matrik punya beberapa operasi standar. Yang pertama, penjumlahan pengurahan matrik standar. Anda tinggal jumlahkan aja yang bersesuaian kolom dan barisnya tentu saja. Lalu yang selanjutnya perkalian matrik. Perkalian matrik yang hanya bisa Anda lakukan kalau elemennya itu bersesuaian. Jadi misalnya Anda punya matrik A 2 baris 3 kolom, jadi 2 baris itu ya Anda punya 1, 2, kolomnya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi 3 kolom 2 baris Anda bisa kalikan dengan matrik yaitu 3 baris 2 kolom. Nah,
Itu aturan seperti itu. Jadi Anda nggak bisa mengalihkan, misalnya Anda kalikan matrik 2 baris 4 kolom dengan matrik 2 baris 4 kolom juga nggak bisa. Nah, itu aturan seperti itu. Paling gampang memang mengalihkan matrik bujur sangkar, itu pasti bisa. Oke. Nah, kalau pengurangan penjumlahan nggak masalah, itu aja. Yang agak tidak umum itu pembagian. Pembagian biasanya kalau dilakukan matrik Anda kalikan dengan suatu skalar. Jadi matriknya bisa terbagi elemennya. Dalam artian cuma nilai elemennya, ya bukan matriknya terpecah jadi 2 itu berapa, bukan. Nah, beberapa karakteristik matrik ini yang nantinya akan banyak kita pergunakan untuk mempermudah proses kinematikanya. Yang pertama yaitu determinan matrik. Anda bisa kalkulasikan seperti apa untuk determinan matriknya ini. Yang pasti ketika Anda punya determinan matriknya itu dia 0, maka matrik tersebut tidak punya namanya inverse. Nah, itu. Nah, determinan ini akan Anda pergunakan untuk menghitung namanya inverse matrik. Nah, inverse matrik ini kalau Anda kalikan dengan si matrik itu sendiri, nanti hasilnya apa? Hasilnya matrik identitas. Nah, itu. Nah, matrik dan vektor punya karakter sendiri-sendiri. Kita lihat itu. Matrik punya rank, ya, itu aja. Rank itu dia adalah, atau order itu adalah M kalikan N. Lalu matrik dengan order lebih besar dari rank itu adalah matrik singular. Alias apa? Matrik singular itu matrik yang determinannya 0. Jadi nggak punya inverse. Nah, kalau nilai matrik determinannya 0 itu, maka itu matrik singular. Matrik singular itu ya itu tidak sama dengan 0, benar. Jadi kalau determinan matrik A itu tidak sama dengan 0, ya dia non singular. Matrik yang non singular ada inverse-nya, iya. Jadi inverse untuk sebuah matrik diagonal seperti ini misalnya, itu adalah seperti itu. Jadi enak kalau Anda punya matrik diagonal. Inverse dari matrik simetris adalah matrik simetris juga. Dan sebaliknya, inverse dari non simetrik, ya non simetrik, nggak bakal jadi simetrik. Inverse dari perkalian matrik, ya inverse matrik yang pertama Anda inverse matrik yang kedua Anda kalikan dengan inverse matrik yang pertama. Jangan Anda balik. Nah, oke, itu dia adalah pengantar untuk pembahasan kinematika robot, mereview sekilas namanya matrik dan vektor. Oke, nah untuk pembahasan awal ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan memulai untuk namanya, yaitu proses kinematikanya, dengan mulai mengenal tentang namanya transformasi dasar dan matrik rotasi dasar. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.